Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Sadarkah kalian, kita selama hidup di dunia ini selalu berinteraksi dengan alam, ya. Kita selalu membutuhkan alam, ya. Dari zaman dahulu, manusia terus belajar untuk memanfaatkan alam, ya, mengelola bahan-bahan yang terasal dari alam, ya, seperti misalkan kita bisa membuat keju, itu pun dari alam kan. Nah, karena manusia memiliki kemampuan ya untuk mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mempengaruhi alam. Ya kan? Kita selalu membuat bahan-bahan yang terdapat di alam untuk kita bisa olah. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana, ya. Tidak boleh merusak, ya kan? Nah, dua gambar di sini menunjukkan contoh manusia melakukan alam dengan bijaksana gitu. Misalkan gambar yang di sebelah kanan, di situ ada gambar 3 orang anak yang sedang menanam pohon. Nah, perilaku mereka membuat alam menjadi tetap hijau. Ya, begitupun dengan gambar yang di sebelah kiri, mereka memanfaatkan alam tanpa merusak gitu. Tanpa merusak alam, ya. Mereka bermain bersama di alam gitu dan memanfaatkannya. Nah, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti 2 gambar ini, ya. Gambar yang pertama itu menunjukkan manusia yang sedang melakukan penebangan hutan, ya, penebangan hutan. Nah, dari penebangan hutan tersebut bisa menyebabkan apa saja sih? Tanah longsor, ya, banjir, ya, banyak hal gitu. Hewan-hewan jadi kekurangan tempat tinggal, akhirnya ekosistem di dalam lingkungan pun tidak berjalan. Gambar yang di sebelah kiri, manusia menangkap ikan dengan cara dibom. Akhirnya saat melakukan hal tersebut, terumbu karangnya bisa hancur. Akhirnya hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di laut pun jadi tidak bisa tinggal di sana dengan nyaman. Akhirnya mati kan, tanpa adanya pengembangan kembali ikan-ikan tersebut. Nah, berkurang kan? Nah, itu adalah 2 contoh perilaku manusia yang tidak bijaksana dalam mengelola alam. Selain berinteraksi dengan lingkungan, kita juga berinteraksi dengan manusia atau interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, ya, kita pasti menemukan yang namanya keberagaman, ya, keberagaman. Keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin, ya. Karena kita ini kan semuanya beragam gitu, entah dari warna kulit, ya, sikap, dan segala macamnya, itu pasti ada yang namanya perbedaan. Nah, bagaimana cara kita menerima perbedaan? Perbedaan dalam interaksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat, ya. Jadi kita harus menerima, ya, keberagaman itu dan saling menghargai. Jadi arti dari toleransi itu sendiri adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan, ya. Jadi di saat ada perbedaan di dalam diri kita tidak boleh saling mengejek, menghina gitu kan. Kita harus menerima dan saling menghormati. Nah, bentuk toleransi terhadap keberagaman itu bisa berupa apa saja sih? Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Misalkan kalian berbeda pendapat dengan orang lain, nggak boleh tuh saling bermusuhan gitu, tapi kita harus saling menghormati. Tolong menolong tanpa memandang individu, ya, tidak memandang rendah suku atau budaya lain, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah gitu. Nah, kita harus saling menghormati dan saling menghargai perbedaan gitu. Di saat ada teman yang kesulitan, kita tidak boleh tuh pilih-pilih teman gitu ya, orang yang mau kita tolong, nggak boleh. Terus kita juga tidak boleh menghina suku,
ya ras dan segala macamnya, nggak boleh saling ejek gitu dalam berinteraksi sosial. Toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan dan rasa nasionalisme gitu. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh iklan yang berisi tentang pentingnya ya kita memperkukuh persatuan. Nah, di sini ada iklan layanan masyarakat yang isi kalimatnya adalah marilah kita memperkukuh persatuan dan persatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan sosial. Ya. Nah, dalam iklan ini ada gambar dan ada isi iklan ya. Isi iklannya kan tadi ya kalimat itu. Nah, lihat gambarnya cocok kan? Jadi jangan sampai ada gambar gak cocok, apa yang disampaikan di isinya tidak cocok dengan gambarnya, tapi gambar ini sudah cocok ya. Di sini kita diminta untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada yang disebut dengan kata kunci ya. Kata kuncinya adalah memperkukuh persatuan kesatuan bangsa. Iklan seperti di samping itu termasuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif. Jadi kita diajak gitu untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat ya. Iklan layanan masyarakat ini juga banyak gitu ya. Contohnya gitu. Cuma tadi mengajak kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa juga mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, itu juga bisa. Atau menjaga toleransi itu. Menjaga kesehatan seperti yang pernah kita buat gitu ya. Iklan layanan masyarakat tentang menjaga kesehatan pernafasan, sistem pernafasan kita. Nah, ciri-ciri iklan layanan masyarakat yang pertama adalah bertema sosial. Jadi bertema sosial gitu, yang mengajak orang lain gitu. Yang kedua adalah berukuran besar. Jadi kalau misalkan sebetulnya berukuran besar pada umumnya gitu ya, berukuran kecil yang masih bisa dilihat oleh banyak orang juga bisa gitu. Berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Jadi intinya adalah harus bersifat ajakan, mengajak orang lain untuk bersifat kegiatan positif, ditunjukkan kepada masyarakat luas ya. Jadi karena ini adalah bertema sosial, berarti harus ditunjukkan kepada masyarakat yang luas. Menjaga kesehatan, menjaga persatuan dan kesatuan itu kan harus diajak ke masyarakat yang luas gitu. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyimak. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.